Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah sore ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Sirwal. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Terima kasih Ustadz Muhammad Abu Hisham, Ustadz Ari Hamid, dan Mbak Dina dari tim PKU Muhammadiyah Sirwal. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi terbaik, dan bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Ya, apakah bisa kita mulai, Ustadz Abdul? Bisa, Nadia. Baik, mari kita simak bersama episode sore ini yang berjudul Turunnya Perintah Berpuasa. Selamat menyimak, dan kepada Ustaz Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di petang hari ini kita dapat kembali bertemu dalam kajian Sirah Nabawiyah. Dan karena saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, maka kajian Sirah Nabawiyah ini tema-tema yang saya sampaikan dalam kajian ini adalah yang masih terkait dengan ibadah puasa ataupun di bulan Ramadan. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan tentang turunnya syariah perintah berpuasa di bulan Ramadan. Ini cukup penting sekali. Ada buku judulnya Tarikh Tashri' al-Islami, sejarah syariat Islam, ya, sejarah pensyariatan Islam. Jadi bagaimana hukum-hukum Islam itu terbentuk, ya, syariah Islam itu terbentuk. Nah, di sini saya akan bahas sedikit saja tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan. Saya share screen ya. Oke. Dan ini nanti terkait ya dengan peristiwa Badar, karena ya di bulan Ramadan itu perang Badar itu terjadi. Ya. Pada waktu itu Rasulullah pada awalnya tidak dalam rangka hendak berperang, hendak bertempur, melainkan hanya mencegat kafilah dari Syam, kafilah Quraisy yang baru pulang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah pemimpin kota Mekah, ya, wali kota Mekah pada saat itu, penguasa kota Mekah. Dan saat itu sedang bersaing dengan Abu Jahal ya, untuk berebut pengaruh. Nah, Rasulullah menyongsong ke Badar itu adalah untuk mencegat kafilah Abu Sufyan. Namun ternyata kafilah Abu Sufyan itu sudah lebih dahulu mengetahui kedatangan Rasulullah, sehingga Abu Sufyan itu dapat menghindar dan dapat menjauh dari Madinah. Sementara dari Mekah sendiri sudah berdatangan pasukan yang sudah siap untuk berperang. Nah, disinilah kemudian terjadi perang Badar. Sebelumnya kita sudah sangat hafal ya, sudah sangat mengetahui tentang ayat yang diturunkan yang menunjukkan diwajibkannya ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, puasa ini, perintah berpuasa ini turun pada tahun kedua Hijriah, tepatnya tanggal 10 Sya'ban, berarti 1 bulan sebelum Perang Badar. Nah, perintah berpuasa turun setelah turunnya ayat-ayat yang menginginkan Nabi berperang demi mempertahankan diri. Nabi berada di Madinah adalah dalam upaya berlindung atau lari dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Mekah terhadap dirinya, serta kaum yang beriman. Maka keadaan Nabi posisinya itu sebagai orang yang teraniaya, yang hendak dibunuh. Kemudian Allah menurunkan ayat yang intinya adalah bahwa Nabi beserta para pengikutnya itu berhak untuk mempertahankan diri. Jadi berperang di sini itu bukan perang yang sifatnya ofensif, melainkan yang sifatnya defensif. Kemudian tentang berperang di bulan-bulan suci. Ini turun pada bulan Rajab. Ya, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, nah, itu kan berurutan. Kemudian juga tentang perubahan kiblat. Ya, perubahan kiblat turun di bulan Rajab juga. Nah, ini yang hadir biasanya ada dari SD Aisyah, tapi karena saya juga nanti akan mengisi di SD Aisyah, jadi kemungkinan guru-gurunya ini masih sibuk ya mengatur acara. Oke. Nah, sekalipun demikian, Rasulullah bersama para pengikutnya, termasuk ketika berada di Mekah, itu sudah membiasakan diri untuk selalu berpuasa, yaitu puasa bulan purnama pada tanggal 13, 14, dan 15. Artinya walaupun ibadah puasa belum diwajibkan, tapi Rasulullah sudah senantiasa melaksanakan kegiatan puasa. Kemungkinan ini tradisi yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim ya, orang-orang yang soleh, kaum yang hanif, yang condong untuk mencari kebenaran, yang condong kepada kebenaran, itu melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang mereka pelajari dari tradisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa mereka itu diizinkan untuk berperang. Ya. Bentar. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, perang yang diizinkan Rasulullah dan para pengikutnya ini untuk melakukannya adalah perang dalam rangka mempertahankan diri karena gangguan dari musuh. Sekalipun mereka diizinkan untuk melakukan pembalasan, tapi pembalasannya itu tidak boleh melampaui batas. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa ketika Rasulullah melepas pasukan untuk pergi ke Syria untuk berperang melawan tentara Romawi, maka pesan Rasulullah adalah jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh kaum perempuan, jangan membunuh orang-orang yang tua, jangan membunuh orang-orang yang sedang dirawat karena sakit. Ya. Tidak boleh merusak tempat tinggal, rumah, tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh membunuh hewan ternak ya, kecuali kalau untuk di
dimakan. Artinya apa? Walaupun ini perang, tapi tetap ada etika, ada aturan-aturan yang harus uh, ditaati. Nah, di antaranya tidak boleh merusak tempat tinggal dan juga tempat-tempat ibadah. Bandingkan dengan perang zaman sekarang. Sekali bom atom diledakkan, sebagaimana yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang sana, maka seluruh bangunan itu hancur, manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, bayi, dan sebagainya pun mati semuanya terbakar. Nah, betapa tidak manusiawinya perang di zaman modern ini. Apalagi yang kita saksikan di Gaza, bagaimana tentara Israel itu mengebom rumah sakit. Rumah sakit dibom. Ya. Kemudian juga sekolah, anak-anak dibunuh. Dan mereka perilakunya itu sangat arogan. Ya. Dalam keadaan tidak perang pun, orang-orang tentara Israel karena memegang senjata, itu dapat memperlakukan orang-orang Palestina dengan tanpa semena-mena. Nah, ini dalam keadaan semacam ini, karena mereka sudah diperlakukan zalim, sebetulnya mereka berhak untuk melakukan pembalasan. Nah, kayaknya ada ayat-ayat yang sebentar. Oke. Iya, sebentar. Ini mana ininya? Oh, ini dia. Nah, ini ayat yang menunjukkan, ya, di antaranya setelah itu adalah udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka dizalimi. Sungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela diri, membela mereka. Sungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Nah, jadi orang-orang yang dizalimi itu berhak untuk mempertahankan diri dengan berperang. Sama dengan orang-orang Palestina. Jadi apa yang mereka lakukan ketika menyerbu Israel itu bukan sebuah tindakan yang ugal-ugalan. Ya. Mereka itu setiap hari itu diperlakukan dengan tanpa semena-mena. Mereka adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang diperlakukan secara zalim dan dalam keadaan berperang itu. Maka ketika pembalasan yang dilakukan oleh Israel itu berlebihan, maka itu sungguh sebuah tindakan yang sangat keterlaluan. Nah, demikian juga ayat selanjutnya. Nah, mereka adalah alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Orang-orang yang terzalimi adalah orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Nabi beserta para sahabatnya, para pengikutnya itu terusir dari kampung halamannya. Tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Mereka hanya mengatakan bahwa kami ini orang Islam, Tuhan kami adalah Allah. Tapi mereka kemudian dikejar-kejar, diusir dari kampung halamannya. Walau la daf'ullahi nasa ba'duhum bi ba'din la huddimat suami'u wa bai'u wa salawatu wa masajidun yudhkaru fiha ismullahi katsira. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain atas manusia yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagog, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Wala yansurannallahu ma yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa.
Nah, jadi demikianlah ya, mereka yang diperlakukan dengan zalim itu berhak untuk mempertahankan diri. Nah, ini ayat yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tidak boleh melampaui batas. Ya, berperang pun tidak boleh melampaui batas. Harus sesuai dengan aturan. Ada konvensi Jenewa. Ya, itu adalah kesepakatan antar negara. Nah, kemudian setelah turunnya ayat yang membolehkan Nabi untuk berperang demi mempertahankan diri, nah, kemudian bagaimana dengan berperang di bulan suci? Nah, ada ayat ya yang turun, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu bagaimana dengan berperang di bulan suci? Bulan suci itu bulan Rajab, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Di bulan-bulan ini orang-orang Arab jahiliyah itu memiliki etika bahwa mereka itu tidak boleh saling berperang di bulan-bulan suci ini. Nah, bulan-bulan suci ini, bulan Rajab, itulah saat mereka itu harus beribadah kepada Allah. Ya. Bulan Dzulqa'dah saat setelah lelah berdagang dan lain sebagainya, ini orang-orang Arab itu harus beristirahat. Dzulqa'dah, qa'dah, qa'dah, itu artinya duduk. Ya. Jadi mereka itu duduk-duduk di bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjah tidak boleh berperang juga karena pada saat itu banyak orang-orang berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian Muharram adalah bulan yang disucikan, bulan yang suci karena di bulan itu dulu Bani Israel ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Maka di bulan-bulan ini tidak boleh orang-orang Arab, suku-suku Arab itu saling berperang. Maka bulan ini adalah bulan yang damai. Persoalannya adalah di bulan Rajab terjadi sebuah insiden. Sebuah pasukan kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin ini adalah sepupu Rasulullah, kakak dari Zainab binti Jahshin, ya, istri Rasulullah. Nah, Abdullah bin Jahshin ini diutus oleh Rasulullah beserta beberapa orang, ya, pasukan kecil, untuk memata-matai saudagar Quraisy yang baru pulang dari Yaman. Nah, kejadiannya di Nahlah. Ketika Abdullah bin Jahshin itu sedang berada di Nahlah dan sedang beristirahat, lewat di dekat mereka itu para saudagar Mekah, dan Abdullah bin Jahshin tahu, kenal orang-orangnya karena dia sendiri orang Mekah. Nah, mereka diperintah oleh Allah untuk memata-matai, tapi bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dulu, orang-orang Mekah ini adalah orang-orang yang dulu ini melakukan tindakan kekerasan kepada mereka, melakukan persekusi kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Maka sepakat Abdullah bin Jahshin bermusyawarah dengan teman-temannya, kemudian ayo harus diserang. Nah, persoalannya adalah saat itu masih bulan Rajab. Dan kalau menunggu ya, akhir bulan Rajab, kalau menunggu sampai keesokan harinya, berarti bulan Sya'ban, sudah masuk bulan Sya'ban, maka pasukan ini sudah jauh dan sudah mendekati kota Mekah. Itu akan berbahaya. Maka akhirnya mereka pun sepakat, walaupun di bulan Rajab, saudagar pedagang-pedagang dari Mekah itu ya mereka serbu, kemudian ada satu orang yang tewas ya, namanya Amir. Nah, kemudian mereka pun pulang ke Madinah sambil membawa harta rampasan. Namun bukannya disambut dengan gembira, Nabi justru tidak tidak bahagia, tidak not happy ya, tidak gembira dengan apa yang telah mereka peroleh. Abdullah bin Jasin dan teman-temannya tentu saja agak galau ya. Wah,
mereka sudah melakukan tindakan semacam itu, ternyata dikatakan bahwa itu melanggar bulan suci. Maka kemudian turunlah ayat ini, ya, turunlah ayat ini bahwa berperang di bulan suci itu adalah dosa yang sangat besar dan merupakan penyimpangan dari jalan Allah. Tapi mengusir orang-orang dari masjid ya untuk beribadah dari tempat tinggalnya itu juga merupakan tindakan yang keji. Jadi karena dalam keadaan perang, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin itu disetujui oleh Allah. Jadi tindakan itu dibenarkan oleh Allah. Nah ini ya, nah, ini ayatnya. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, namun menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Mereka tidak akan berhenti merangi kamu sampai kamu keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal dalamnya. Sebentar, ini ada suara merotal. Kencang ya suaranya. Mudah-mudahan tidak masuk atau tidak mengganggu ya. Nah, kemudian di bulan Rajab pula turun ayat tentang perpindahan kiblat. Nabi jauh hari sebelum sebelum hijrah ke Madinah sudah ada perasaan dalam hatinya bahwa agama yang dia jalani ini adalah agama sebagaimana dulu itu disebarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim telah membangun sebuah rumah Allah, sebuah bangunan sebagai tempat orang-orang Muslim itu menghadap saat beribadah. Mengapa sekarang orang-orang yang beriman itu setiap kali beribadah tidak menghadap kepada kiblat menjadi Ka'bah, melainkan ke Yerusalem? Maka Nabi pun selalu berdoa kepada Allah agar diizinkan untuk melaksanakan ibadah dengan menghadap ke Masjidil Haram. Dan itu bukan hanya Nabi yang punya pikiran semacam itu. Ada salah seorang warga Madinah, seorang yang sangat dihormati, ketika datang ke Mekah untuk Bai'atul Aqabah, beliau mengatakan kepada Nabi, saya tidak akan beribadah kecuali kalau menghadap ke Masjidil Haram. Jadi dia itu tidak pernah beribadah menghadap Yerusalem, selalu ke Masjidil Haram. Dan ternyata benar ya, pada bulan Rajab tahun kedua, kemudian Nabi pun mendapatkan wahyu yang intinya adalah dipersilahkan untuk mengubah arah kiblat ya, tidak lagi ke Yerusalem melainkan ke Mekah, ke Masjidil Haram. Ayatnya adalah ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh kami melihat wajahmu, hai Muhammad, sering menengadah ke langit, sering berdoa. Maka pastikan akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
Nah, jadi ada 3 hal yang disyariatkan ya. Pertama, berperang untuk mempertahankan diri, kemudian dibenarkannya tindakan Abdullah bin Jahshin, dan setelah itu adalah perpindahan kiblat, bahwa umat Islam sekarang jika beribadah menghadap ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya sejak dulu orang-orang Arab itu di masa jahiliyah, mereka yang menjadi pengikut ajaran Nabi Ibrahim, kaum Al-Hanif, Al-Hunafa, ya, Al-Hunafa, Al-Hanifiyun, ya, sama saja. Mereka setiap kali beribadah itu selalu menghadap Masjidil Haram. Namun kemudian ketika Masjidil Haram itu penuh dengan berhala-berhala yang dibawa oleh orang-orang Arab sehingga mengitari Ka'bah, itu kan berhala-berhala tersebut, maka orang pun tidak lagi menghadap ke arah Masjidil Haram, melainkan ke Yerusalem yang juga dikatakan sebagai tempat suci, ke arah Masjidil Aqsa. Ya, oke. Nah, apakah Rasulullah berpuasa saat beliau berperang? Jadi perintah berpuasa itu turunnya 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Nah, sementara di bulan Ramadan Rasulullah harus menghadapi orang-orang Quraisy, harus berperang melawan orang-orang Quraisy. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah berpuasa saat berperang? Nah, ini ada sebuah riwayat ya. Waqat warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur ashabahu bil fitri idza danu min aduwihim. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk tidak berpuasa saat musuh sudah dekat. Liyataqawu ala qitalih, agar mereka itu lebih kuat dalam berperang. Fakat rawi Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis nomor 1120, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, safarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bepergian, berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah, menuju Mekah ketika hendak Fathu Makkah itu. Wa nahnu siyam, dan kami dalam keadaan berpuasa karena bulan Ramadan. Wa nazalna manzilan, kemudian kami tiba di suatu tempat untuk beristirahat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda, innakum qad danautum min aduwikum fal fitru aqwalakum. Sungguhnya musuh telah dekat. Ya. Maka sebaiknya kalian tidak berpuasa. Fakanat rukhsah, ini adalah keringanan, rukhsah. Faminna man soma wa minna man aftar. Nah, sebagian anggota pasukan ada yang tetap berpuasa, namun sebagian lagi ada yang tidak berpuasa. Summa nazalna manzilan akhar, kemudian ketika kami beristirahat di lain tempat, Rasulullah bersabda lagi, innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum fa'aftiru. Sesungguhnya kalian sudah hampir mendekati musuhmu ini, sudah hampir menjelang musuhmu. Dan tidak berpuasa itu tetap akan menjadikan kamu itu lebih kuat. Maka ya berbukalah. Wa kanat azmatan fa'aftarna. Maka kemudian kami pun tidak berpuasa. Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk tidak berpuasa, karena kalau tidak berpuasa itu akan lebih kuat menghadapi musuh dalam peperangan. Dan Rasulullah sendiri yang mungkin tetap berpuasa, mungkin juga beliau juga tidak berpuasa ya. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa mereka yang berada dalam perjalanan, karena perjalanan itu adalah berat, maka rukhsah dibenarkan untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, ini tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian Rasulullah menghadapi perang Badar. Nah, dalam perang Badar itu sesungguhnya banyak ya aspek ya. Mengapa Rasulullah mengalami kemenangan? Ya. Dan sesungguhnya apa perbedaan antara pasukan Rasulullah dan
pasukan Quraisy. Nah, pasukan Quraisy itu mereka itu walaupun jumlahnya lebih besar, 3 kali lipat, jumlahnya 1.000 orang, dan sementara Rasulullah hanya 300, namun mereka itu terdiri dari beberapa suku yang dengan suku yang lain itu tidak cocok. Jadi kalau ada suku yang lain itu terbunuh, ya mereka tidak ada keinginan untuk membantu atau membalaskan apa atas kematian orang tersebut, selama tidak berada dalam sukunya. Jadi walaupun mereka itu satu pasukan, tapi sungguhnya itu mereka terpecah-pecah. Mungkin antara suku-suku itu ada yang apa bermusuhan juga ada. Nah, sementara Rasulullah tidak. Solidaritas yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan keimanan. Dan komandannya itu satu, yaitu Rasulullah. Komandan lapangannya adalah Hamzah. Sementara orang-orang Quraisy itu komandannya banyak sekali. Jadi ketika Abu Jahal memerintahkan untuk maju, kemudian yang lain ada anggota pasukan yang mengatakan tidak bergerak, ya sudah akan kesulitan juga. Nah, ya jadi tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka kelihatannya bersatu tapi sesungguhnya terpecah belah. Kemudian apa yang menjadi motivasi? Motivasi pengikut Rasulullah mempertahankan iman. Sementara orang-orang Quraisy itu mempertahankan harta. Jadi mereka khawatir dengan harta dagangan yang dibawa oleh Abu Sofyan. Khawatir akan diambil oleh orang-orang Islam. Ketika mereka kafilah ini berjalan melintasi Yasrib, melintasi Madinah. Sementara orang Islam itu mereka mengambil harta milik Abu Sofyan yang dipimpin oleh Abu Sofyan itu adalah untuk kepentingan memperkuat iman. Nah, jadi sudah dua hal yang berbeda motivasinya. Kemudian sesuai dengan etika asobiyah, suku-suku di zaman jahiliyah itu, mereka itu banyak yang orientasinya adalah balas dendam. Jadi karena ada orang yang bernama Amr, salah seorang anggota Puak di Quraisy itu, yang terbunuh oleh Abdullah bin Jahshin di bulan Rajab, ya, sehingga turun tentang yas'alunaka anil qatli fi syahril haram, kan? Yas'alunaka anil syahril haram qitalin fihi, kan? Nah, sementara dalam Islam itu tidak perlu ada balas dendam. Kalau ada anggota keluarga kita yang terbunuh, maka ayo diadili, gitu kan? Dan tidak perlu harus pembunuhnya itu harus dibunuh juga sebagai pembalasan dendam. Harus melalui proses pengadilan. Ya. Nah, ini pun demikian. Rasulullah pun mengajarkan, Al-Quran mengajarkan agar mengampuni seorang yang melakukan pembunuhan itu lebih baik. Jadi tidak usah harus dengan membalas dengan bunuh juga. Itu tidak dibenarkan. Kemudian ya ini orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang tua. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal yang menuju ke Badar itu orang-orang tua, ya, Umayyah gitu kan, Utbah dan sebagainya. Sementara pasukan Rasulullah itu adalah rata-rata anak-anak muda. Ya, mereka yang usianya itu belum sampai 30 tahun. Sementara orang Quraisy itu sudah ya sekitar 50 lah, 45 tahun ke atas. Maka jelas berbeda ya motivasinya dan juga energinya. Dan orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang tidak ingin ada perubahan, status quo. Sementara para pengikut Rasulullah, orang-orang Madinah itu orang-orang yang menginginkan perubahan. Nah, inilah perbedaan yang paling pokok. Nah, itulah diantaranya sebab mengapa perang Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah itu jumlahnya
hanya 300 orang, sementara pasukan Quraisy itu ada 1.000 orang tentara. Ya, demikian Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan dalam pengajian di sore hari ini. Ya, dan oke. Oh ini Ustadz Ajusran ikut juga di sini ya. Ini mulainya jam berapa Ustadz ini pengajiannya Ustadz? Oh, oke, oh tidak ada di tempat. Oke, silakan Mbak Nadia, barangkali ada pertanyaan. Sejauh ini belum ada pertanyaan, Abdul. Bagi hadirin yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom komentar. Oke, baik karena ya mohon maaf ini karena saya setelah ini harus menyampaikan pengajian juga, maka ya saya cukupkan ya sampai di sini ya tentang sejarah pensyariatan puasa, ya sejarah turunnya perintah untuk berpuasa. Mudah-mudahan dari informasi yang singkat ini bisa kita dapatkan tentang turunnya perintah untuk berpuasa ini dan mengapa kemudian Rasulullah mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Ya, itu karena ada beberapa aspek ya, tadi ya bahwa motivasi Rasulullah itu adalah untuk mempertahankan keimanan, sementara motivasi orang-orang Quraisy itu adalah mempertahankan barang dagangan ya, harta benda. Kemudian solidaritas juga. Ini adalah Rasulullah membangun solidaritas berdasarkan keimanan. Apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun dialek bahasanya, yang penting mereka beriman, nah, mereka berada dalam satu kesatuan. Sementara orang-orang Quraisy itu tidak. Itu adalah orang Arab kuno yang ya right or wrong is my suku gitu kan, is my country, ya, my ethnic ya kayak gitu loh. Benar salah adalah suku saya, keluarga saya, itu tidak benar. Maka mereka pun adalah orang-orang yang terkalahkan. Mereka eh, yang kalah karena tidak mampu untuk mengikuti perubahan zaman. Perubahan zaman itu adalah bahwa anak-anak muda ini ingin adanya sebuah kejelasan tentang peribadatan, tentang tata sosial, ya, dan bagaimana agar kekayaan di kota Mekah itu tidak hanya dikuasai oleh elit-elit dari Quraisy saja, tapi bagaimana agar bisa merata tersebar di kalangan penduduk kota Mekah. Baik, itu yang oh ini ada pertanyaan. Oke, baik ini ya. Saya dari Bu Asma Nadia. Assalamualaikum. Bagaimana cara mendidik anak-anak muda agar memiliki keimanan yang tinggi sebagaimana anak-anak muda yang ikut perang Badar? Oh ya, terima kasih Bu Asma. Wah, ya. Bagaimana mendidik anak-anak muda agar memiliki keimanan yang tinggi, sebagaimana anak-anak muda yang ikut perang Badar? Oh, ya, tentu saja ini harus terus-menerus ya. Tidak anak-anak muda yang ikut dengan Rasulullah ini adalah mereka yang punya komitmen tinggi. Dan Rasulullah ketika mengajak kebaikan itu bukan hanya sekali, tapi beliau terus datangi anak-anak muda itu. Ayo, ini adalah gagasan baru ini. Masa sih kita ini orang-orang yang terpelajar ini mau menyembah batu? Batu itu apa itu? Apa yang ada pada batu itu? Hah? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kita itu jauh lebih besar, itu kan? Lebih besar daripada apa-apa yang kita lihat di alam semesta ini. Jadi Rasulullah juga mengajak mereka untuk berpikir ya dengan ya dengan nalar, ya, bil hikmah, dengan nalar, dengan ilmu pengetahuan. Kemudian juga dengan pendidikan, dengan pertemuan-pertemuan rutin. Rasulullah itu menempati sebuah rumah yang dimiliki oleh Arqam. Jadi ada sahabat Rasulullah bernama Arqam. Arqam punya sebuah rumah di dekat Bukit Sofa, ya.
Rumahnya itu cukup besar tapi agak tersembunyi, jadi tidak dapat dilihat oleh orang-orang dari bawah. Nah, rumah itu dalam bahasa Arab itu adalah dar. Rumah Arkom berarti Darul Arkom. Jadi rumah Arkom. Nah, di rumah Arkom itulah Rasulullah memberikan pendidikan, ya, menjelaskan tentang apa itu agama, kan? Apa itu keadilan, kan? Mengapa yang kaya itu hanya keluarga Bani Umayyah, hanya keluarga Bani Mahzum saja. Nah, itu mengapa Bilal yang sangat baik itu kok menjadi budak? Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah, ya, sehingga dengan demikian anak-anak muda itu faham, ya, faham tentang keadaan lingkungannya, sekitarnya, dan paham tentang ajaran-ajaran, prinsip-prinsip ajaran agama. Dan itu harus terus-menerus itu, Mbak Bu Asma, ya. Dan mari kita ajari anak kita ini untuk bernalar, ya, tidak hanya menerima doktrin, tidak doktriner. Sudahlah, pokoknya kamu harus begini. Oh, itu yang doktriner begitu, itu sudah tidak zamannya lagi. Kita aja anak itu untuk berpikir sendiri, gitu kan, untuk bernalar. Nah, makanya kita penting juga untuk membaca-baca buku gitu kan, cara mendidik anak zaman sekarang itu bagaimana agar mereka juga ikut berpikir. Nah, ya itu diantaranya. Jadi hikmah itu dengan bernalar, kemudian juga mau'izah hasanah itu dengan pendidikan, gitu kan. Kemudian kalaupun berdebat pun itu harus dilatih hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Ya, dilatih hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Jadi kalaupun kita hendak mempertanyakan sesuatu itu dengan cara-cara yang sangat, ya, yang paling baik. Nah, bagaimana kita mengetahui cara atau metode yang paling baik? Ya, kita harus belajar juga, kan? Harus belajar juga, harus banyak baca, dan bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan anak-anak kita, ya, dengan anak-anak muda zaman sekarang ini. Uh, Makanya kita penting juga ini Asma, Bu Asma, untuk mempelajari cara berkomunikasi, ya, cara mendidik anak-anak zaman sekarang ini. Tentu eh, berbeda ya dengan cara orang tua kita mendidik kita. Saya kira demikian, Bu Asma. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, mohon maaf ini karena saya akan mendatangi pengajian berikutnya. Maka kita akhiri pengajian ini pada saat ini, yaitu pukul berapa ini? Pukul 16:42. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya ghafiru dhunubi wal khati'at. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian sore ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan bagus dari Ibu Asma. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin dan kisah sahabat Indonesia. Semoga semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Aziz Kenanto, yang Hayatul Masudi, Mbak Dina, Bu Asma, Tante Lili, apa kabar? Pak Juslan, dan juga Om Wes serta Pak Irawan. Ya.
Oke, baik. Saya izin live ya.